Oke teman-teman, gua akan lanjut nomor 26 ya, gerak melingkar lagi. Sebuah roda sepeda berjari-jari 20 cm. Oke, gue tulis dulu lah ya. R-nya katanya 20 cm. Gue ubah jadi 1/5 lah ya. Gue tim pecahan soalnya. Terus apa lagi? Dan berputar dengan kecepatan 240 rotasi per menit. Itu gue punya ini ya. Apa RPM lah ya. Gue punya RPM-nya itu 240 gitu kan. Rotasi per menit. Berarti putaran per menit lah gue sebut. Nah, dia minta laju linear. Kan berarti yang dicari V-nya dong. Kan laju linear. Nah, ini logiknya gini gengs, logiknya. Lo kan udah tahu nih dari kalau RPM kan kita dari RPM ini kan kita bisa dapetin apa sih? Frekuensi, bisa dapetin periode, bisa dapetin apa namanya omega pun juga bisa. Gitu kan. Nah, kalau pengen nyari laju linear, gue bakal pakai rumus ini. Karena kita punya R dan punya RPM, dan dari RPM gue bisa dapetin omega, gue bakal pakai hubungan ini. V sama dengan omega kali R gitu. R-nya ada, omeganya tinggal cari dari si RPM kan. Udah gue tinggal cari kan si omega dari si RPM. Tinggal gue gini kan. Ini 240 PTM kan sama aja kayak ini kan. 240 putaran per menit kan. Putarannya gue langsung ubah ya jadi 2 pirat kan, biar muncul si rat-ratnya. Ya kan, 2 pirat per si menitnya ini gue ubah jadi 60 detik kan, berarti jadi 60 detik. Nah, ini udah jadi omega ya. Kenapa? Karena udah muncul rad per second di situ kan. Terus ini gue coret 0, gue coret 0. Udah kan, 24 gue bagi 6 itu 4, gue kali 2 pi itu 8 pi. Dapat omeganya kan berarti 8 pi gitu kan, rad per second. Dapat ini kan tinggal masukin ke sini dong. Omeganya langsung 8 pi kan. R-nya itu 1/5. Ini dalam meter per second ya, gengs. Udah kan, 8 kalau gue bagi 5 kan kurang lebih pikir share 1,6 ya. 1,6 pi berarti meter per second. Maka jawabannya yang A. Itu gengs ya. Gue nggak salah ngitung kan? No? Oke. Lanjut. 27. Gue akan bahas sebuah kipas angin dimatikan. Kipas angin dimatikan tuh artinya kan dia punya kecepatan awalnya, terus dimatiin tuh berarti makin lambat. Karena kipas angin geraknya itu muter dan dia diperlambat ya kan lama-lama. Artinya kita sedang ngebahas materi GMBB. Gerak melingkar berubah belok. Bukan, berubah beraturan. Nah, itu yang dibahas kan, gengs, di materi ini. Terus dibilang di sini kan mengalami penurunan konstan kecepatannya sudutnya kan dari 100 ke 80. Itu kan artinya berarti kita anggap kecepatan sudut awalnya itu 100 ya kan, otomatis dalam rad per second ya. Terus kecepatan sudutnya setelah itu 80. Dan dibilang di situ dia itu bergerak selama 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk dari 100 kecepatannya sampai 80 gitu kan, itu dia butuh 2 detik. Itu ya, gue dapet T-nya ya. Ini waktunya tuh T-nya tuh 2 detik ya kan. Oke. Dia minta perpindahan sudut yang dialami kipas angin setelah 5 detik. Dia minta berarti kan theta kan perpindahannya. Tapi setelah bergerak selama 5 detik, ini yang dicari. Ya kan? Nah, karena gitu, sebenarnya kan gue cek dulu ya rumusnya apa aja. Kan rumusnya ada omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T, ada yang itu. Ada lagi yang omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Ada lagi yang ini kan, theta sama dengan omega 0T ya kan, ditambah setengah A T kuadrat itu kan. Nah, sebenarnya kan kalau lo pengen cari theta ya kan, yang ada hubungan sama waktu ya kan,
kan pasti lo makainya ini dong. Kalau boleh pakai yang ini nggak? Sebenarnya boleh aja, cuman lo pengen cari theta yang ada hubungan dengan waktu kan. Jadi karena dia hubungannya tetanya itu untuk t-nya 5, berarti kan harus ini ya, theta yang ada waktunya. Nah lo kalau pengen pakai rumus yang ini, itu tuh lo omega 0-nya ada, t-nya ada kan, kita butuh 5 detik. Tapi kita nggak punya ininya, kita nggak punya alfa ya, ini bukan A. Makanya cari alfanya dulu. Cara nyari alfanya gimana? Ya pakai ini kan, rumus yang atas ini. Kenapa? Karena gue punya omega 0 gitu kan. Terus gue juga punya waktunya itu, ya kan? Waktunya untuk omega 0 itu 2 detik. Makanya kan gue bakal pakai rumus ini ya buat dapetin alfanya. Kalau gue hitung, gue bakal dapet omeganya itu 80 kan, omega 0-nya 100 ditambah alfanya gue cari dikali waktunya. Waktunya lo harus pakai yang ini ya, karena ini pasangan kan, pasangan mereka. Jadi lo nggak boleh pakai waktunya 5, enggak, bukan pasangannya. Dia itu emang butuh 2 detik kan buat berkurang dari 100 ke 80 kan, apa kecepatannya. Jadi emang harus 2 ya waktunya, 2. Nah kalau lo hitung nanti 80 kurang 100 kan, pindah ruas nih 100-nya jadi minus 20, sama dengan ruas kanan tinggal alfa kali 2, berarti 2 alfa. Artinya alfa kan sama dengan minus 20 bagi 2, minus 10 dalam rad per second kuadrat. Udah, lo dapet alfanya kan, tinggal pakai rumus yang itu kan. Artinya udah semua, soalnya informasi yang lo butuhkan tuh udah semua. Tinggal masukin kan, theta sama dengan gitu. Ya kan? Omega 0 berarti 100. Gue kali T-nya 5 gitu kan. Set. Gue tambah setengah, gue kali alfanya itu minus 10. Dikali T kuadrat, berarti kan 5 kuadrat ya. Yang kalau gue hitung, 100 kali 5 itu 500 gitu kan. Gue tambah minus 10 kali setengah kan minus 5 ya. Minus 5 dikali 5 kuadrat, 25. Udah kan, berarti sama aja kayak 500 dikurang 5 kali 25, berarti minus 125. Anyway, ini dalam rad ya gengs. Ini semua dalam radian ya, dalam radian semua. Udah kan, ini kalau gue hasilin, hasilnya setara dengan 375. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang pengen ditanya nggak? Silakan ya, tanya gue kalau lo ada yang bingung. Simpen pertanyaan lo ya, atau lo boleh taruh di komen biar lo nggak lupa pertanyaan lo apa. Ntar gue bahas pas di kita les ya, kita belajar. Lanjut. 28. Sebuah cakra mula-mula bergerak dengan kecepatan 50 rad per second. Oke, kemudian diperlambat nih. Oh, ini fix GMBB ya, karena dia ada cakra muter-muter terus dia diperlambat. Pasti GMBB. Dia punya omega awal tuh katanya. Omega awalnya itu 50 rad per second. Gua akan tulis dulu. Kemudian diperlambat dengan perlambatan konstan. Alfanya tuh gue bikin negatif ya, karena diperlambat. Minus 5 berarti. Minus 5 radian per second kuadrat. Pertanyaannya sederhana. Waktu yang diperlukan cakram hingga berhenti. Ini keyword ya gengs, berhenti itu artinya kita punya omega akhirnya itu 0. Terus yang dicari itu kan waktu. Nah kalau lo lihat kan, lo mau nyari T, terus lo punya omega 0, alfa, omega. Kalau pakai rumus yang tadi, pasti kan ini kan yang pertama ya, rumus yang paling cocok gitu kan. Makanya gue akan pakai rumus yang pertama tadi. Kalau gue pakai rumus yang pertama itu, kan jadi gini. Gue tulis dulu rumusnya, omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Omeganya kan jadi 0 kan, karena dibikin sampai berhenti katanya. Omega 0-nya 50 ditambah alfanya kan minus 5 ya. Kenapa minus? Karena di perlambatan dikali T-nya dicari. Nanti minus 5T ke ruas kiri kan, jadi 5T sama dengan 50. Maka T sama dengan tinggal 50 lo bagi 5 kan. Maka T-nya sama dengan 10 detik. Udah gitu aja. Jawabannya yang A. Silakan gengs kalau ada yang pengen ditanya ya.
Gue akan lanjut nomor berikutnya. 29. Soal apa sih? Nggak jelas. Oh, ini kalau gue baca kayaknya nggak ada gerak-gerak melingkarnya nggak sih? Dia bilang kecepatan sudut suatu benda diberikan dalam bentuk kurva seperti pada gambar. Pernyataan yang benar. Dibilang kecepatan sudut, tapi ini kecepatan meter per second, bukan rad per second. Gimana cara nyarinya? Ini menurut gua nggak logis ya. Lo mau nyari kecepatan sudut, tapi yang dipunya kecepatan ya. Minimal tuh kalau lo mau yang lo punya kecepatan, ya kan? Ini kan bisa lo konversi jadi omega kan? Tinggal pakai hubungan itu kan, omega dengan v yang ini. Jadi gue kalau pengen punya omega dari si v ini kecepatan, gue butuh r-nya. Problemnya dia nggak ngasih r sama sekali, jadi gue nggak tahu nih. Soal ini ngomongannya apa nih? Kecepatan sudut tapi begini gambarnya. Menurut gue kita skip aja geng soal ini. Ini menurut gue kurang logis. Lo boleh nanya gue ya pas di les ini maksudnya apa. Gue akan lanjut dulu ke nomor 30, 31, 32. Yang pasti menurut gue ini bukan soal gerak melingkar tapi gerak lurus. Karena grafiknya itu kecepatan terhadap waktu kan. Ini GLBB tuh yang ada. Bukan GMB, bukan GMBB. Gak tepat menurut gue. So kita lanjut. Oke geng, sekarang nomor 30. Dibilang sebuah benda bergerak melingkar. Oke, pasti gerak melingkar dengan kecepatan sudut bertambah besar. Kecepatan sudut bertambah besar tuh artinya GMBB ya kan? Karena kecepatannya nambah-nambah terus, pasti GMBB. Nah, dibilang pada waktu T, sudut theta yang ditempuh oleh benda dengan kecepatan sudut omega adalah sebagai berikut. Ini kan rad per second, gengs. Ini lambangnya alfa. Salah nih ya lagi-lagi. Harusnya ini omega ya, gengs ya. Lagi pula kan alfa itu kan cenderung dengan percepatan sudut kan, lambang alfa. Dan yang dicari itu percepatan sudut. Masa iya yang lo cari alfa tapi alfanya diketahuin gitu? Kan enggak dong. Makanya ini gua hapus ya. Harusnya tuh omega. Terus lo mau nyari alfa kan sebenarnya berarti pakai rumusnya itu yang bisa menghubungkan antara omega, theta dengan T kan. Dan rumusnya itu kan yang ini ya. Di antara tiga ini kan sebenarnya yang ketiga nih. Karena ada omega, ada alfa, ada T, ada theta. Gue bakal dapat alfa nanti pasti. Nah, cuman yang lo harus tahu gitu, sebenarnya rumusnya itu bentuk aslinya begini. Delta theta gitu sama dengan gini bentuk aslinya, omega 0 delta T. Nah gini harusnya bentuk aslinya, tambah setengah gitu alfa kali delta T kuadrat. Jadi sebenarnya ada deltanya, artinya selisih perpindahan sudut ya kan, selisih sudutnya dibagi selisih waktu gitu loh. Cuman kenapa gue nggak pernah nulis sebelumnya? Satu, gue males, itu pasti banget. Yang kedua, lo belum perlu tahu itu dulu. Jadi gue pengen lo step by step informasi yang lo pahamin ya. Jadi harusnya gini ya, harusnya gini bentuknya. Nah, kenapa baru sekarang gue kasih tau ini ya? Karena sekarang lo harus tahu kan, ini tuh selisih sudut. Makanya lo tinggal lihat nih. Kalau lo punya data gini, lo pengen nyari alfa, tinggal pilih aja waktu sembarang ya. Misalnya gue pengen milih ini nih, dari sini ke sini. Artinya dari detik kedua ke detik keempat. Ini kan artinya berarti ini yang awal, ini yang akhir dong. Dari situ lo bakal ini tinggal lihat nih. Selisih sudutnya kan berarti tinggal ini kan. 44 kurang 14 kan. Ya kan gitu dong. Alias 30. Terus sama dengan omega 0. Omega 0 kan berarti kecepatan awal kan untuk sudut. Karena ini awal, ini akhir, berarti kan ini nih omega 0. Tinggal 11. Terus lo kali delta T. Delta T kan perubahan waktu kan. Berarti ini 2 ke 4 kan. 2 detik berarti. Ditambah setengah gue kali alfanya kita cari dikali waktunya kan. Dari 4 ke 2 tuh berarti 2 kuadrat. Nanti 30 gue biarin, terus 11 kali 2 itu 22 ya kan. Terus
ditambah gitu kan, ini 2 gue kuadratin 4 gue kali setengah 2 ya, jadi 2 alfa. Kalau gue hitung hasilnya bakal jadi gini, 30 kurang 22 itu 8 sama dengan 2 alfa, artinya alfanya adalah 8/2 alias 4 rad per second kuadrat. Udah, artinya ini alfanya konstan ya, berarti lo bisa bilang konstan B. Gue nggak tahu dia konstan atau enggak, cuman harusnya konstan ya. Cuman untuk mastiin gue cek lagi ya, gue cek yang lain ya. Misalnya 6 sama 2 nih, gue cek ya, kalau 6 sama 2 gimana, apakah sama 4 juga, coba ya. Berarti kan kalau gue pasangin 6 sama 2 kan berarti delta T nya itu gue tulis lagi ya untuk yang kedua. Ini untuk make sure aja gengs ya, kalau kita tuh nggak salah logiknya. Omega 0 kali delta T kan ditambah gitu setengah alfa kali delta T kuadrat, kan itu. Masukin ya, delta T nya kan berarti dari 14 ke 90 kan, berapa tuh, 76 ya, ya kan. Itu sama dengan omega 0 kan berarti ini kan 11 lagi kan, karena ini awalnya berarti ini akhirnya 11 lagi, delta T nya berubah kan dari 2 ke 6 alias 4. Lo tambah gitu kan, setengah gue kali alfa yang dicari dikali delta T lagi, yaitu dari 2 ke 6 kan, 4 kuadrat berarti 16 lah langsung aja. Berarti ini bakal jadi 76 sama dengan 11 kali 4 44, terusnya 16 kali setengah alfa, berarti kan ditambah 8 alfa. Udah kan, 76 sama dengan 44, iya betul, 44 nya ke ruas kiri kan, gue selisihin berarti jadi 32 sama dengan 8 alfa. Otomatis nanti alfanya adalah 4. Lagi-lagi 4 ya. Nah, ini kalau cek lagi semua dari 4 ke 8 lah semua udah pasti konstan 4. Udah gue buktiin minimal 2 kali ya. Kalau lo masih mau coba aja 4 ke 8 misalkan, 6 ke 8 misalkan. Dan terus ya 2 ke 8 misalkan. Cek lah. Harusnya konstan dia 4 juga. Oke, kita lanjut gengs. 31. Nah, apa ini? Pada suatu atraksi udara, gengs, canggih juga. Pesawat-pesawat menerbangi suatu lintasan yang mengitari sederetan menara tinggi. Oke, jadi ada pesawat, mereka bikin atraksi kan. Misalkan ini gue lihat dari atas ya, ini lintasannya gini. Kalau lo lihat dari atas gini lintasannya, terus sini ada menara-menara gitu loh. Jadi mereka emang lintasin menara-menara gitu. So, anggap aja lintasannya itu ya, bentuknya lingkaran gitu, lingkaran bagus gitu. Terus dibilang percepatan sentripetal maksimum yang dapat ditahan pilot kira-kira 6G. Dia ngasih tau AS-nya. AS itu 6G. 6G dimana G-nya itu 10. Kan berarti artinya AS-nya 60 dong. Langsung kan 60 meter per second kuadrat. Udah, terus dibilang kalau pesawat itu terbang pada ada kecepatannya tuh. Kecepatannya 150 meter per second. Dia minta jari-jari putarannya untuk percepatannya 6G. Jadi kalau AS-nya dibikin tahan 6G gitu, V-nya begini, R-nya berapa ya? Ditanya gitu. Kan langsung kan tinggal pakai rumus AS kan. Tinggal V kuadrat per R tuh. Karena langsung kehubung tuh antara V dengan R sama AS. Gue mau nyari R kan, berarti tinggal R sama dengan V kuadrat gue bagi AS. Masukin di angkanya. V-nya kan 60, gue kuadratin kan, berarti jadinya 3600 dibagi salah. V-nya ini ya. Berarti 150 gue kuadratin. Alias 150 gue kali 150. Ini gue bagi AS-nya 60. Ini gue coret-coret lah ya biar gampang liatnya. Coret 1, terus 150 gue bagi 6 bisa cepet nggak? Gue kecilin aja lah kalau gitulah biar nggak ribet. 15 gue bagi 3, 5. Nah, 6 gue bagi 3,
2. Nah, 150 gue bagi 2, 75. 75 kali 5 ya. Berarti 375 meter. Nah, itu. Maka jawabannya ya D. Kita cek dulu, gue salah itu enggak? 75 kali 5 benar kan? Iya betul. Oke. Lanjut. Ini soal terakhir harusnya, geng. Kita lihat ya. Ini hubungan roda-roda lagi nih, gengs. Sebelum gue baca ABCD-nya, lo udah harus tahu dulu lah ya. Ini tuh dia sepusat, otomatis pasti omeganya sama. Jadi pasti omega A sama dengan omega B ya. Ya kan? Terus ini A sama C itu dia kayak dipasangin rantai, otomatis kecepatan linearnya yang sama kan. Jadi VA sama dengan VC. Informasi ini akan gue pakai nih buat ini nge-solve problem ini. Sekarang gue baca. Sony melakukan percobaan 3 jenis roda seperti gambar di atas. Perbandingan jari-jari roda A, B, dan C berturut-turut dengan setahun untuk perbandingannya. Kan berarti gini. RA kalau gue bagi RB, kalau gue bagi RC, itu kan hasilnya sama dengan 2 gue banding 5, gue banding 3. Gitu kan. Itu RA, RB, RC. Udah. Lanjut ya. Tinggal yang pertama dia bilang, dia ada 4 pernyataan anyway, terus dia bilang pernyataannya benar yang mana gitu kan. Jadi gue memang harus cek satu-satu kan. Kita cek dari sini. Kecepatan linear antara roda A dan roda B berlaku VA dan VB. Lo harus bandingin A dan B nih. Oke. Berarti gue bakal ini ya. A dan B kan sebenarnya dihubungkan oleh omeganya kan. Omeganya kalau gue pecah gitu kan jadi gini, gengs. Omega A kan bisa gue bikin jadi gini kan. Jadi VA gitu kan per RA kan. Itu untuk si omega A. Omega B pun bisa gue ubah jadi VB gitu kan per RB. Artinya gue kalau pengen tahu hubungan antara VA dan VB kan tinggal gue balik aja kan. Jadi gini. Jadi VA per VB kan sama dengan gitu RA per RB. Nah dibilang tuh RA kalau gue bagi RB tuh ini dia 2/5 kan. Ya kan? Artinya gitu. VA kalau gue bagi VB itu angkanya setara dengan RA gue bagi RB. RA RB nya itu 2/5. Kan berarti gini. Itu artinya si B itu memang dia kalau B nya 5, A nya 2 gitu. Atau kalau VA nya 2, VB nya 5. Kan artinya berarti si VA itu lebih kecil dari B dong. Makanya benar berarti deh. Itu informasi yang pertama, gengs. Kita sekarang ke informasi yang kedua. Lapar, tidak lapar. Nomor 2. Gue lapar, gengs. Kecepatan sudut antara roda A dan roda C. Oke, dia minta A dan C ya. Dia hubungin lagi. Nah, hubungan yang kita tahu antara A dan C kan ini ya. Ini hubungan yang kita tahu nih, antara A dan C. Nah, A dan C kan berarti gini kan, karena gue punya kecepatannya kan bisa gue ubah kan. VA bisa gue ubah jadi omega A dikali RA. VC bisa gue ubah jadi omega C dikali RC. Ntar kalau gue masukin angkanya kan, atau gue pindahin dulu lah ya omega C ke bawah, kan jadi gini, omega A per omega C. Terus ini RA gue pindahin ke ruas kanan ya, biar rapi aja gitu, biar gini ya kan. Nanti kan gue bakal dapet tuh omega A bagi omega C itu setara dengan RC bagi RA. Nah RC kalau gue bagi RA tuh berarti angkanya tuh tinggal 3 gue bagi 2 gitu. Gue tinggal comot aja angkanya. Artinya omega A kalau gue bagi omega C juga sama gitu, 3/2 juga. Karena RC bagi RA tuh hasilnya 3/2. Makanya lo boleh ganti nih RC per RA jadi 3/2. Dari sini lo bakal tahu si A itu lebih besar dari C berarti kan. Karena kalau A-nya 3, C-nya 2. Ya kan? Di sini dibilang si A itu lebih kecil dari C. Ya salah dong berarti. Harusnya kan lebih besar. Berarti karena 2-nya salah, otomatis yang A salah. Yang D salah. Antara B, C, atau E sekarang. Gue pengen cek yang nomor 3 nih. Ya kan? Kalau 3-nya salah benar itu mempengaruhi yang ini kan jawabannya. Langsung ketahuan. Jadi gue cek yang 3 aja. FA sama FC kayak gini bentuknya. Nah menarik nih, karena kan si omega A bagi omega C kan bisa gue ubah ya.
Omega A kan bisa gue ubah jadi gini. Jadi 2pi FA kan. Si omega A. Kenapa? Karena jangan lupa omega itu rumusnya 2pi F gitu kan. Jadi kalau gue mau nyari F kan, gue punya omega tinggal ini kan. Omega A itu adalah 2pi FA. Terus omega C berarti kan sama aja 2pi FC gitu kan. Sama dengan 3/2 dia. Ya kan? Udah. Dari sini kan bisa gue coret tuh. 2pi gue coret, berarti kan FA kalau gue bagi FC itu 3/2. Artinya FA itu 3, FC-nya 2. Berarti FA itu lebih besar dari FC. Oh, di sini dibilangnya FA memang lebih besar dari FC. Berarti benar dia. Benar. Nah, harusnya jawabannya berarti yang B, 1 dan 3. Cuma untuk mastiin kita cek yang 4 ya. 4 benar nggak? Oh, 4 udah pasti salah ya. Karena kan kalau FA bagi FC itu, kalau FA lebih besar dari FC, harusnya kan T-nya kebalikan kan. Karena kan T itu kebalikan F ya. Kalau frekuensi A lebih besar dari frekuensi C, harusnya periodenya A itu lebih kecil dari periodenya C. Ingat, F itu sama T kebalikan. Jadi pasti salah sih 4. That's why karena 4 salah, maka jawabannya yang B. Oke, itu udah semua harusnya soal-soal lo. Gue udah bahas 32 soal. Nomor ini gue skip karena gak jelas. Kalau ada yang pengen ditanya silahkan bilangnya ke gue, bisa di komen atau bisa pas kita les. Lo jangan lupa komen, like juga lo ya. Lo nggak like lo kurang ajar sih. Dan subscribe lo, harus subscribe. Itu aja paling. Bye bye.